Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, di pertemuan ketiga pembelajaran kelas 7 kegiatan 1.2 operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian dapat membacanya di buku paket kurikulum 2013 halaman 11 sampai halaman 21, juga di buku-buku pendukung lainnya. Nah, kita akan belajar untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, sifat-sifat operasi penjumlahan, dan sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Sudah siap? Yuk kita belajar bersama. Nah, masih ingatkah kalian dengan selisih bilangan? Selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Selisih antara dua buah bilangan dapat dilihat sebagai jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, sahabat belajar, apakah kalian masih ingat bagaimana membuat garis bilangan? Ya, benar. Kita buat garis, kita buat skala-skalanya, kemudian titik acuannya adalah titik 0. Sebelah kanan titik 0 bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin ke kanan, semakin besar. Nah, di garis bilangan ini saya akan menjelaskan tentang selisih antara bilangan 1 dengan 4. 1 dengan 4, lebih besar mana? Ya benar, lebih besar 4, karena 4 di sebelah kirinya 1. Jadi 4 yang lebih besar. Sesuai dengan pengertian tadi, selisih adalah pengurangan bilangan yang besar dikurangi yang kecil, maka 4 kita kurangi dengan 1. Jadi selisih antara 1 dan 4 dapat ditulis 4 dikurangi 1, sama dengan 3. Nah, pada garis bilangan dihitung sebagai jarak antara 1 dan 4, jaraknya berapa satuan? Ayo. 1, 2, 3. Jadi antara bilangan 1 dan 4 selisihnya adalah 3 satuan. Contoh yang kedua. Berapakah selisih antara 2 dan 7? Ya, benar. Selisih antara 2 dan 7 dapat ditulis 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selisih antara 2 sampai 7 adalah 5. Berikutnya, berapakah selisih antara min 2 dan 3? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat ditulis 3 dikurangi min 2 sama dengan 5. 3 dan 2 kok 5? Oh, berarti min bisa kita tulis dengan tanda plus. Jadi 3 dikurangi negatif 2 dapat ditulis 3 ditambah 2. Jadi ingat ya sahabat belajar, min bisa kita tulis langsung sebagai tanda positif atau plus. Selanjutnya contoh yang kedua. Berapakah selisih antara min 4 dan min 1? Kita lihat lebih besar bilangan min 1 daripada min 4. Maka selisih min 4 dan min 1 adalah min 1 dikurangi dengan min 4. Min 1 dikurangi min 4. Atau bisa kita tulis min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Kita hitung ya. 1,
2, 3. Jadi ada 3. Nah, maka A dikurangi negatif B bisa ditulis sebagai A ditambah B. Jadi min bisa kita tulis sebagai plus. Selanjutnya, untuk melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat, kita bisa menggunakan bantuan garis bilangan. Syaratnya posisi awal adalah di 0. Jika A positif, maka panah bergerak dari 0 ke kanan. Jika A negatif, maka panah bergerak ke kiri. Tanda positif artinya gerakan panah kedua dilanjutkan ke arah kanan. Tanda negatif artinya gerakan panah kedua dilanjutkan ke arah kiri. Hasil dari A ditambah B atau A dikurangi B adalah angka yang ditunjukkan pada ujung panah terakhir. Yuk kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapat hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita hitung dengan garis bilangan. Awalnya titik 0. Awalnya 3, berarti 0 menuju ke angka 3. Karena positif, ke kanan ya panahnya. Kemudian bertambah 4. Maka dari 3 bergerak ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata 3 ditambah 4 hasilnya 7. Selanjutnya, soal yang kedua. Nia memiliki 4 pasang sepatu. Karena sedang baik hati, dia memberikan sepatunya 2 pasang ke sepupunya. Wah, baik banget ya Nia. Berapa sekarang sisa sepatu? Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Kita hitung. Awalnya 6, berarti dari 0 menuju ke angka 6. Dikurangi 2. Dikurangi karena bilangannya negatif atau tambah bilangan negatif, berarti panahnya ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan bilangan terakhirnya adalah 4. Ya, betul. Jadi A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi plus min bisa ditulis langsung min. Tadi kalau min ditulis langsung plus. Tapi kalau plus terus ketemu min langsung, maka bisa ditulis dengan min. Jadi kalau tandanya beda itu negatif. Kalau min maka positif. Kita lihat. Seorang penyelam mula-mula menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah itu dia turun lagi 5 meter di bawah permukaan laut hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisihnya? Min 2 dengan min 5 selisihnya berapa? Ayo. Ya, min 2 itu lebih dari min 5. Berarti min 2 dikurangi min 5. Min 2 dikurangi min ditulis plus. Maka kita buat garis bilangannya dari angka 0 menuju min 2. Setelah itu bertambah 5, berarti 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 3. Baik sahabat belajar, apa saja sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat? Yuk kita cari tahu. Baik sahabat belajar, untuk menemukan sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat, mari kita lengkapi tabel berikut ini. Misalkan A1 B-6, berarti 1 ditambah dengan min 6. Hasilnya sama dengan min 5. Coba B ditambah A, berarti min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Kemudian kalau A-nya 3, B-nya 7.
Berarti 2 ditambah 7. Hasilnya 9. Kemudian yang ini B-nya 7 ditambah A 2 sama dengan 9. A-nya 3, B-nya 8. Berarti penjumlahannya 3 ditambah 8. Hasilnya 11. Kemudian B ditambah A, 8 ditambah 3. Hasilnya 11. Selanjutnya A-nya min 4, B-nya 9. Berarti min 4 ditambah 9. Hasilnya 5. Kalau B ditambah A berarti 9 ditambah min 4. 9 ditambah min 4. Plus min bisa kita tulis langsung 9 min 4. Hasilnya sama dengan 5. Ya. Selanjutnya min 5 ditambah min 10. Hasilnya sama dengan min 15. Lanjut, min 10 ditambah min 5. Hasilnya min 15. Kita perhatikan kolom A plus B dengan kolom B plus A. Kita perhatikan, ya. Isinya saya tebali biar terlihat jelas. Nah, apakah sahabat bisa mengamati apa persamaannya? Ternyata hasil dari A plus B, ya, hasil dari A plus B sama dengan hasil dari B plus A. Sifat inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Jadi A ditambah B hasilnya sama dengan B ditambah A. Nah, sekarang kita akan belajar sifat yang kedua, yaitu A plus B ditambah C. Tadi kita sudah menghitung ya, A ditambah B-nya berapa. Tapi kita tulis lagi tidak apa-apa. 1 ditambah min 6 baru ditambah dengan min 11. Hasilnya sama dengan tadi 1 ditambah min 6, hasilnya adalah min 5. Min 5 ditambah dengan min 11. Minnya semakin banyak ini, berarti min 16. Kemudian A-nya 1 ditambah dalam kurung min 6 ditambah min 11 sama dengan 1 ditambah min 17 sama dengan hasilnya min 16. Nah, kita perhatikan ternyata hasilnya sama antara dikerjakan A ditambah B dulu atau B ditambah C dulu. Cara ini dinamakan cara pengelompokan atau asosiatif. Kita coba lagi ya, yang soal kedua kita buktikan. Dalam kurung 2 ditambah 7, setelah itu baru ditambah
min 12. Sama dengan 2 ditambah 7 berapa? Ya betul, 9. 9 ditambah min 12. Hasilnya adalah min 3. Kemudian kalau A-nya 2 ditambah dalam kurung 7 ditambah min 12. 7 ditambah min 12 adalah berapa ya? Ya benar, min 5. Nah 2 ditambah min 5 hasilnya sama dengan min 3. Bagaimana teman-teman? Sama bukan? Iya. Jadi pada penjumlahan juga berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita kerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Jadi pengelompokan atau asosiatif adalah sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya sifat bilangan bulat yang lain. Misalkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 7. Yuk kita lengkapi tabel berikut. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 2, 5. Nah, sama enggak hasilnya? Ya betul, sama. Jadi kalau A-nya 2, B-nya 3, maka A plus B. Kalau 3 tambah 2 berarti B plus A. Dibolak-balik, ditukar-tukar, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Namanya sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Kemudian asosiatif yang kedua. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita lihat yang ini. 2 ditambah dengan 3 tambah 7 berapa? 10. Ya betul, 10. 2 ditambah 10 hasilnya 12. Nah kita lihat apakah sama? Ya ternyata sama 12-nya. Jadi berlaku sifat asosiatif, artinya dikerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu, hasilnya sama. Nah, ini namanya sifat asosiatif. Selanjutnya 2 ditambah bilangan 0 hasilnya tetap 2. 0 ditambah 2 hasilnya tetap 2. A tambah 0 tetap, 0 ditambah A juga tetap. Artinya 0 ini menyebabkan penjumlahan tetap, sifatnya tetap, hasilnya tetap. Berarti 0 dinamakan sebagai sifat identitas penjumlahan. Artinya suatu bilangan kalau ditambah 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Berarti 0 adalah unsur identitas. Bagaimana kalau 2 ditambah min 2? Ya hasilnya 0. Kalau 2 min 2, 0 juga. Jadi A ditambah min A adalah A dikurangi A. A dikurangi A hasilnya 0. Berarti sifat invers atau lawan dari A adalah min A. Jadi sifat invers penjumlahan, lawan dari A adalah min A. 6 min 2 hasilnya 8. 6 tambah 2 hasilnya juga 8. Maka A min B bisa ditulis A ditambah B. Oke, sudah paham semuanya? Selanjutnya, kesimpulan sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi sifat yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Seperti yang kita bahas tadi, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Catat ya.
Contoh, min 14 ditambah 18 sama dengan 18 ditambah min 14. Jadi dibolak-balik sama hasilnya. Yang kedua, pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan depan dulu A tambah B baru ditambah C, hasilnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi belakang dulu, yang ditambah baru tambah A atau yang depan. Nah, selanjutnya penjumlahan 2 bilangan juga bersifat tertutup. Artinya apa? Jika A adalah bilangan bulat, B bilangan bulat, maka C juga bilangan bulat. A ditambah B sama dengan C, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Ini namanya sifat tertutup. Contoh, ini 9 bulat, min 13 bulat, hasilnya min 4. Jadi ketiganya ini juga bilangan bulat, berarti tertutup terhadap bilangan bulat. Sifat yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dan 0 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contoh, A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi bilangan berapapun kalau ditambah 0 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contoh 37 ditambah 0. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Contoh, A ditambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Jadi lawannya, contoh lawannya min 23 adalah positif 23. Jika ditambahkan maka hasilnya 0. Berikutnya dengan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana caranya? A dikurangi B itu sama artinya dengan A ditambah min B. Contoh 12 kurangi 18, berarti 12 ditambah dengan bilangan negatif 18, hasilnya negatif 6. 16 min 9, min jadinya plus, berarti 16 ditambah 9, 25. Nah, pengurangan juga bersifat tertutup, artinya bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Nah, inilah tugas kalian. Yang pertama, membuat garis bilangan dan operasi bilangan berikut. Selanjutnya, menyebutkan 4 sifat operasi penjumlahan dan contohnya, dan operasi pengurangan dengan contohnya. Nah, materi ini bisa didapatkan dari buku paket halaman 11-21 buku PR Matematika Intan Pariwara. Template diperoleh dari e-guru. Bagi yang berminat silahkan klik bit.ly join e-guru. Nah, jangan lupa subscribe dan selalu lihat info-info terbaru di YouTube channel Harna Yulistiarini. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.